Yahudi asli pasti jadi Kristen. Yahudi palsu jadi Tritunggal dan non-Kristen. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Yahudi asli ini pasti jadi Kristen. Yahudi asli adalah yang berpegang kepada Alkitab Perjanjian Lama. Pasti jadi Kristen. Contohnya 12 murid, 70 murid, 5.000 orang yang ikut makan itu, 4.000 orang yang ikut makan itu, dan lain-lainnya lagi. Kalau dikalikan 2 tambah anak 1, maka sekitar 30.000, 20 sampai 30.000 orang yang percaya Yesus pada waktu Yesus melayani dari sekitar 200.000 populasi Israel. Jadi sekitar 15 sampai 17,5%. Tuh, itu Yahudi asli, percaya Yesus. Nanti ketika Yesus sudah naik ke surga, jadilah mereka orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi Yahudi palsu yang mayoritas, ya, yang jumlahnya 85% menolak Yesus. Ya, jadi Yahudi itu ada 15% menerima Yesus, nanti disebut Yahudi Kristen, ya. Pada waktu Yesus itu melayani, ya, tahun 30 sampai 33. Kalau sekarang ini Yahudi Kristen itu cuma 4% di sana, di Israel sana. Mayoritas adalah Yahudi palsu. Lalu ada kelompok yang lain juga, keyakinan lain. Oke. Ketika tahun 400 sebelum Masehi, Nabi Maleaki mati, gitu. Nabi Maleaki sudah meninggal, maka terjadi kekosongan pengajaran, ya. Lalu selama 400 tahun itulah muncul tiga sekte Yahudi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2, ya. Kamu menduduki kursi Musa. Ada 3 golongan. Golongan pertama adalah ahli Taurat palsu. Ya, ini menjiplak Alkitab Perjanjian Lama, jadilah kitab Targum. Kemudian Farisi, sekte Farisi menjiplak Alkitab Perjanjian Lama, jadilah kitab Tanak, kitab jiplaannya. Lalu kelompok Saduki menjiplak Alkitab Perjanjian Lama, jadilah kitab jiplaannya Talmud. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, masa kekosongan itu, muncul 3 kitab jiplaan, ya, yaitu Targum milik Taurat palsu, ahli Taurat palsu, Tanak milik Farisi, dan Talmud milik Saduki. 3-tiganya kitab jiplaan dari Perjanjian Lama. Clear? Muncul sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Sementara Alkitab Perjanjian Lama sejak era Musa 1500 sebelum Masehi. Jadi clear, mereka yang menolak Yesus, ya, yang menjiplak dari Alkitab Perjanjian Lama, muncullah yang namanya Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, lalu nanti ke era sekarang namanya Tritunggal, lalu non-Kris. Ya, kesamaannya apa, Pak? Kesamaannya mereka itu menyembah Allah yang jamak. Ya, Yahudi palsu menyembah Elohim. Elohim itu Allah yang jamak. Adone itu Tuhan yang jamak, ya, ya, seperti itu. Lalu segala turunannya Tritunggal menyembah Allah segitiga, menyembah Bapa, Anak, Roh yang dikudus-kuduskan, ya, menyembah iblis, hantu, dan roh setan, ya. Kemudian non-Kris juga menyembah Allah yang jamak, ada yang di surga, ada yang di bumi dijadikan kiblat. Wes clear. Jadi
Tritunggal, Yahudi palsu, dan non-Kristen. Satu guru, satu ilmu. Gurunya adalah iblis dong, betul. Ilmunya adalah menolak Yesus Allah. Tuh, Yahudi palsu, jemaah iblis ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, dengan para Tritunggal penyembah Bapa iblis ya toh, Tritunggal penyembah segitiga ya, dan non-Kris juga penyembah banyak Allah. Ada Allah di surga, ada Allah di bumi, yang di bumi dijadikan kiblat. Ya. Itu mereka satu guru, satu ilmu. Bedakan dengan Yahudi asli dan Kristen. Kalau Yahudi asli dan Kristen, kesamaannya adalah percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Ya. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan Allah satu-satunya di surga. Sembahlah Yesus, jangan sembah apa, kau kan binasa. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. That's it.